dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang kewirausahaan di bidang TJKT. Mari simak videonya. 1. Tahukah kalian apa itu kewirausahaan? Kewirausahaan adalah suatu proses seseorang untuk mengembangkan inovasinya ke dalam bisnis dan membentuk suatu bisnis lalu menyediakan lapangan kerja bagi para pencari kerja. Riset kewirausahaan di bidang TJKT. Ada banyak kewirausahaan di bidang TJKT. Saya akan menjelaskan 2 di antaranya. Yang pertama, ada membuka kursus komputer. Kursus komputer adalah suatu kegiatan untuk mempelajari atau mendalami ilmu yang berkaitan dengan komputer, sehingga kita bisa mengoperasikan komputer dengan baik. Biasanya, dalam kursus komputer, kita akan mempelajari cara menggunakan software Office seperti PowerPoint, Excel, dan Word. Yang kedua, ada jasa pembuatan website. Jasa pembuatan website merupakan jasa yang dapat membantu Anda untuk membuat website. Selain membuat, beberapa penyedia jasa juga menawarkan bantuan untuk mengelola website dan mengatasi beberapa permasalahan yang mungkin muncul. Tujuan untuk membuat website yaitu untuk memiliki web presence atau kehadiran web dan membagikan informasi untuk pengunjung dan target pasar suatu bisnis. Yang ketiga, ada riset perusahaan di bidang TJKT yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada Telkom Indonesia. Telkom Indonesia adalah perusahaan terbesar yang ada di Indonesia. Telkom Indonesia telah meraih banyak penghargaan. Salah satunya adalah Telkom Indonesia menjadi satu-satunya perusahaan di Indonesia yang masuk ke daftar World Best Employer menurut Forbes pada tahun 2021. Yang kedua, ada Gojek. Gojek merupakan perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa Gojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 oleh Pak Nadiem Makarim. Yang ketiga, ada Tokopedia. Tokopedia adalah perusahaan internet yang memungkinkan para pebisnis di Indonesia untuk mengembangkan dan mengelola bisnisnya secara online. Tokopedia didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison pada tahun 2009. Yang keempat, ada Traveloka. Traveloka adalah perusahaan yang menyediakan layanan pemesanan tiket pesawat dan hotel secara daring yang fokus pada perjalanan di Indonesia. Traveloka didirikan pada tahun 2012 oleh Ferry Unardi bersama rekannya Dedianto Kusuma dan Albert Zhang. Yang kelima, ada XL. PT XL Axiata atau disingkat XL adalah sebuah operator telekomunikasi seluler di Indonesia. XL mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 28 Oktober tahun 1996. Karakteristik yang harus dimiliki kewirausahaan. Karakteristik kewirausahaan kursus komputer. Yang pertama, ada penguasaan materi dan keterampilan teknis. Kemampuan yang kuat dalam bidang komputer dan teknologi, serta penguasaan yang mendalam tentang berbagai topik yang diajarkan dalam kursus komputer. Yang kedua, kemampuan mengajar dan berkomunikasi. Kemampuan untuk mengajar dengan jelas dan efektif, serta berkomunikasi dengan baik dengan siswa untuk memastikan pemahaman yang baik. Yang ketiga, kreativitas dalam pengajaran, yaitu kemampuan untuk mengembangkan metode pengajaran yang kreatif dan menarik agar siswa tetap termotivasi dan tertarik. Keempat, kemampuan beradaptasi dengan perubahan teknologi, yaitu kemampuan dan kemauan untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan teknologi terbaru agar dapat memberikan materi yang mutakhir kepada siswa. 5. Kualitas pelayanan pelanggan, yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, termasuk merespon permasalahan dan pertanyaan siswa dengan cepat dan efisien. Karakteristik wirausaha web developer atau pembuat web. Yang pertama, kreativitas dan inovasi. Kemampuan untuk berpikir kreatif dalam merancang dan mengembangkan solusi web yang inovatif. 2. Ketekunan dan keterampilan problem solving, yaitu kemauan untuk menyelesaikan tantangan teknis dan ketekunan dalam menemukan solusi terbaik. 3. Pemahaman bisnis. Pengertian yang baik tentang aspek bisnis, termasuk pemahaman kebutuhan pelanggan dan cara menghasilkan nilai tambah bagi klien. 4. Pemahaman keamanan informasi, yaitu kesadaran dan pemahaman yang baik tentang praktik keamanan informasi dalam pengembangan web.
5. Fokus pada pengalaman pengguna, yaitu kepekaan terhadap pengalaman pengguna atau user experience untuk menciptakan situs web yang tidak hanya fungsional, tetapi juga mudah digunakan. Kelebihan dan kekurangan kursus komputer. Kelebihannya: 1. Tingginya permintaan. Ketergantungan masyarakat pada teknologi membuat permintaan akan kursus komputer terus meningkat. Bahkan peluang bisnis yang besar karena banyak orang ingin belajar dan memahami teknologi. 2. Keinginan pasar yang beragam. Kita dapat menawarkan berbagai kursus, mulai dari pemrograman, administrasi sistem, desain grafis, hingga pengembangan aplikasi mobile yang memungkinkan kita untuk mencapai keinginan pelanggan. 3. Potensi keuntungan yang tinggi. Dengan biaya investasi yang terjangkau, maka potensi keuntungan yang didapat akan tinggi, terutama jika kursus tersebut memberikan keahlian yang relevan dan dihargai di pasar. 4. Fleksibilitas waktu. Kita dapat menawarkan kursus dalam berbagai format waktu, seperti offline, online, atau kombinasi keduanya untuk memberikan fleksibilitas bagi pelajar. 5. Inovasi dan perkembangan teknologi. Selalu ada peluang untuk menyajikan materi baru dan kursus terkini seiring dengan perkembangan teknologi. Kekurangan kursus komputer. 1. Tingginya persaingan. Pasar kursus komputer umumnya sangat kompetitif dan memerlukan strategi pemasaran yang baik untuk menarik perhatian calon pelanggan. 2. Perubahan teknologi yang cepat. Kita harus memperbarui kurikulum dan materi ajar agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi yang bisa memakan waktu dan biaya. 3. Investasi dalam fasilitas dan perangkat lunak. Kita perlu menginvestasi dalam peralatan dan perangkat lunak terbaru untuk menyajikan materi pengajaran dengan efektif. 4. Tergantung pada keahlian pengajar. Kualitas pengajar sangat berpengaruh dalam citra dan kesuksesan kursus. Mencari dan mempertahankan pengajar berkualitas bisa menjadi tantangan. 5. Risiko perubahan pasar yang cepat. Cepatnya perkembangan teknologi, kursus yang populer hari ini mungkin tidak diminati lagi besok dan dapat menimbulkan resiko bisnis. Kelebihan dan kekurangan web developer. Kelebihannya: 1. Pasar yang terus berkembang. Permintaan akan pengembang web terus meningkat seiring dengan pertumbuhan industri digital dan online. 2. Peluang freelance. Web developer memiliki fleksibilitas untuk bekerja sebagai freelance dan memungkinkan mereka untuk mengelola waktu dan proyek sesuai keinginan mereka. 3. Potensi keuntungan yang tinggi. Profesi ini dapat memberikan penghasilan yang cukup tinggi, terutama bagi mereka yang memiliki keahlian khusus dan spesialisasi tertentu. 4. Kreativitas dalam pekerjaan. Pengembang web memiliki kesempatan untuk mengekspresikan kekreativitas melalui desain dan pengembangan situs web menjadi menarik dan fungsional. 5. Peluang pembelajaran terus-menerus. Lingkungan teknologi yang dinamis memungkinkan pengembang web untuk terus belajar untuk mengikuti perkembangan terbaru. Kekurangan web developer. 1. Tantangan teknis yang berkelanjutan. Perlu selalu mengikuti perkembangan teknologi dan pemrograman baru yang bisa menjadi tantangan bagi beberapa orang. 2. Waktu kerja yang fleksibel namun insentif. Meskipun fleksibilitas dapat menjadi kelebihan, beberapa proyek membutuhkan jam kerja insentif, terutama yang memiliki renggat waktu tertentu. 3. Persaingan yang tinggi. Industri web development sangat kompetitif, membutuhkan tingkat keahlian yang tinggi untuk bersaing di pasar. 4. Peningkatan teknologi keamanan. Web developer harus terus memahami dan mengimplementasikan praktik keamanan, mengingat peningkatan serangan cyber dan ancaman keamanan. 5. Tekanan untuk terus berkembang dan belajar terus-menerus. Karena alam dinamis industri ini, seorang web developer harus terus belajar dan mengembangkan keahlian agar tetap relevan di pasaran. Faktor pemicu kegagalan dalam membuka usaha. Faktor pemicu kegagalan membuka usaha kursus komputer. 1. Kurangnya pemahaman pasar.
Kesalahan dalam memahami pasar target dan kebutuhan pelanggan dapat menyebabkan kurangnya minat pada kursus yang ditawarkan. 2. Kualitas kurang memuaskan. Jika kualitas materi pengajaran atau pembelajaran kurang memuaskan, pelanggan mungkin tidak merasa puas dan cenderung beralih ke penyedia layanan lainnya. 3. Harga yang tidak bersaing. Menetapkan harga yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat memengaruhi daya tarik kursus. 4. Ketidaksesuaian materi dengan kebutuhan pasar. Kurikulum yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar atau teknologi yang sudah usang dapat membuat kursus menjadi kurang diminati. 5. Kurangnya inovasi. Kegagalan untuk terus berinovasi dan mengikuti perkembangan teknologi dapat membuat kursus menjadi ketinggalan zaman. Faktor kegagalan menjadi web developer. 1. Kurangnya keterampilan teknis, yaitu kesulitan dalam menguasai teknologi web masa kini, atau kurangnya keterampilan dalam pengembangan dapat membatasi kemampuan seorang web developer. 2. Komunikasi yang buruk. Kurangnya komunikasi efektif dengan anggota tim atau klien dapat mengakibatkan ketidakkesepakatan mengenai proyek dan memengaruhi hasil akhirnya. 3. Ketidakmampuan mengikuti perkembangan teknologi. Web development adalah bidang yang terus berkembang. Tidak mengikuti tren dan teknologi yang berkembang masa kini dapat membuat seorang developer kehilangan daya saing. 4. Manajemen waktu yang buruk. Kesulitan dalam mengelola waktu secara efisien dapat menyebabkan keterlambatan proyek dan ketidakpuasan klien. 5. Kurangnya pengalaman. Kurangnya pengalaman dalam menangani proyek-proyek yang kompleks dapat memengaruhi kemampuan seorang web developer untuk memberikan solusi yang efektif. Dan yang terakhir adalah ide atau gagasan usaha yang cocok di bidang TJKT. Usaha yang cocok di bidang TJKT adalah usaha warnet dan juga membuka jasa desain baliho, spanduk, dan juga poster dan lain-lain. Usaha yang kami maksud di sini adalah membuka usaha warnet, tetapi sambil membuka usaha, mendesain dan juga membuat produk seperti baliho, spanduk, poster, dan sebagainya.